Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu kembali. Kalau semester yang dulu kita ketemu di kelas 11, sekarang kalian sudah naik di kelas 12. Pertama, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat. Adapun pertemuan di kelas 12 awal ini, nah, kita akan membahas mengenai sifat koligatif. Nah, sifat koligatif. Sifat koligatif apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah sifat koligatif larutan. Nah, jadi larutan itu memiliki sifat koligatif. Sebelum kita membahas sifat koligatif larutan, sebenarnya larutan itu apa sih? Nah, larutan itu adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Contoh larutan itu apa? Misal, semisal ibu punya pelarutnya ini air, ya. Kemudian ini sebagai pelarut. Kemudian di dalam pelarut ini ibu tambahkan 1 sendok garam. Nah, ini misalkan adalah partikel-partikel garam. Ini garam ya. Nah, maka ini sudah menjadi suatu larutan. Namanya larutan apa? Tergantung zat yang ditambahkan adalah zat apa? Zat yang ditambahkan garam, maka namanya adalah larutan garam. Gitu ya. Kenapa disebut larutan homogen, Bu? Kenapa tidak heterogen? Homogen ini maksudnya begitu garam dimasukkan ke dalam air, kemudian dilakukan pengadukan, itu sudah tidak terlihat lagi partikel-partikel garam, meskipun di dalamnya sebenarnya ada, cuman dilihat dengan mata itu tidak terlihat. Kalau mikroskop mungkin bisa ya. Jadi kalau secara kasat mata itu tidak terlihat antara yang mana air, yang mana garam, karena garam terlarut sempurna di dalam pelarut air. Sampai situ dulu ya. Kalau untuk larutan, Ibu harap kalian paham. Nah, kemudian dari sifat larutan ini, nah, muncullah namanya sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu ada berapa sih nanti? Yang kalian pelajari sifat koligatif itu ada 4. Yang pertama, kenaikan titik didih, atau dikenal juga dengan nama delta TB. Kenapa B, Bu? Karena didih itu adalah bahasanya dari boiling. Jadi delta TB. Ada juga sebagian buku yang menulis dengan delta TD. Jadi didih dari kata D, didihnya ini, tapi sama ya. Delta TB atau delta TD itu sama. Mengenai kenaikan titik didih. Kemudian penurunan titik buku yang kedua. Kalau titik buku berarti yang nanti kita cari adalah delta T. Buku apa? Ya, freeze itu ya, F ya. Atau ada juga yang menuliskan dengan delta TB. Bukan TD ya, tapi TB, beku, atau delta TF itu sama. Kemudian ada lagi yang namanya penurunan tekanan uap, atau disingkat dengan delta T. Dan ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu disimbolkan dengan P, seperti matematika ya, P. Kita juga mengenal P, tapi di sini adalah tekanan osmotik. Kemudian, sebelum mempelajari 1, 2, 3, dan 4 ini, kalian harus tahu dulu apa itu. Nanti yang harus kalian hafalkan adalah, atau yang harus kalian mengerti adalah mengenai polaritas. Ingat ya, ada yang namanya molaritas, simbolnya M besar. Ini molaritas, di kelas 10 juga sudah belajar. Kemudian ada yang namanya molalitas. Ingat, molalitas dengan simbolnya M kecil. Bedanya apa, Bu? Bedanya, perhatikan. Bedanya di sini adalah, di sini ya, perhatikan ini. Rumusnya sepertinya sama, tapi yang beda lihat di bagian bawahnya. Kalau dalam polaritas kita menggunakan volume larutan dalam satuan mililiter. Tapi dalam polaritas yang kita gunakan adalah massa. Massa itu berarti dalam satuannya gram. Ya, itu ya. Kemudian ini bisa Ibu ulangi lagi, molaritas M rumusnya massa zat terlarut dikalikan 1000 dibagi dengan mR. mR itu apa? Ya, massa molekul relatif dari zat terlarut dikalikan dengan volume larutan dalam mililiter.
mililiter. Jadi kalau satuannya liter, Bu, diganti dengan mililiter. Betul. Kemudian molalitas M kecil. Rumusnya apa? Massa zat terlarut dikalikan 1000 dibagi dengan massa molekul relatif dari zat terlarut dikalikan dengan massa pelarut dalam satuan gram. Ya, sip. Kemudian ada lagi nanti kalian mengenal fraksi mol. Jadi fraksi mol itu dilambangkan dengan X. Kok ada P, ada T, ini apa sih, Bu? Fraksi mol, kalau yang ditanya adalah fraksi mol pelarut, maka XP cara mencarinya adalah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambahkan mol zat terlarut. Betul. Kemudian kalau fraksi mol zat terlarut itu mencarinya adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Ya. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat koligatif yang pertama. Jadi sifat koligatif ini kalau kita lihat ya berdasarkan rumus-rumus molalitas dan fraksi mol itu tidak dipengaruhi oleh jenisnya, tapi dipengaruhi oleh jumlah zat yang terlarut. Ingat ya, jumlah zat yang terlarut. Artinya apa? Semakin banyak zat yang dilarutkan di dalam pelarut, maka sifat koligatifnya juga akan nilainya semakin besar dan bisa dihitung dengan molalitas dan fraksi mol tergantung apa yang ditanyakan. Kemudian yang pertama, untuk kenaikan titik didih. Kenapa yang pertama kenaikan titik didih? Yang kedua, kenapa penurunan titik beku? Kenapa tidak kenaikan titik beku? Perhatikan. Yang pertama, untuk kenaikan titik didih, delta TB, delta ya. Kalau ada bahasa delta, berarti itu ada awal dan ada akhir. Biasanya akhir yang tinggi dikurangi yang awal. Contoh, kalian pernah memanaskan air ya? Nah, di rumah pasti pernah kan masak air. Nah, ini air. Ibu panaskan. Kemudian ini juga air dengan volume yang sama, tapi di sini ibu tambahkan garam di dalamnya. Nah, kira-kira mana yang lebih tinggi titik didihnya? Nah, jadi begitu air dengan suhu 100 derajat Celcius, air akan mendidih. Kemudian bagaimana dengan air plus garam tadi? Apakah mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius? Nah, tidak, jawabannya tidak. Kenapa? Mestinya harus lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Kenapa kok bisa seperti itu, Bu? Pas waktu dia mau mendidih, bertabrakan dengan molekul-molekul dari garam, sehingga butuh waktu pendidih yang lebih tinggi, sehingga untuk mendidihkan air dan garam atau larutan garam suhunya harus di atas 100 derajat Celcius. Nah, inilah muncul namanya delta TB ya, boil ya. Yang dimana T titik didih akhir berarti larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Nah, ini karena titik didih larutan yang lebih tinggi daripada titik didih pelarut, maka di sini ada kayak rentan gitu ya. Nah, makanya itu disebut dengan delta. Dalam fisika, dalam kimia pun ternyata ada yang namanya delta. Itu ya. Kemudian untuk mencari delta TB bisa juga dengan menggunakan rumus molalitas. Yang digunakan adalah molalitas. Nah, KB ini apa? KB ini adalah tetapan. K itu biasanya konstanta ya, konstanta atau tetapan titik didih. Nah, nilainya berapa? Nah, kalau untuk air, KB air biasanya ini nanti di soal diketahui, tapi biasanya karena air yang sering digunakan itu nilainya adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Jadi inti
dalam satu, ini per 1 molar ya, dalam 1 molar zat terlarut itu titik-titiknya naik kurang lebih 0,52 derajat Celcius. Ini kalau yang digunakan adalah pelarut air. Kemudian penurunan titik beku sama antara titik didih dan titik beku, delta Kf ini rumusnya sama. Yang dipakai juga Kf kali molaritas. Kf itu juga sama, tetapan titik beku. Biasanya titik beku ini nanti diketahui di dalam soal ya, kalian tinggal memasukkan. Kalau molaritas gimana Bu? Cara mencarinya molaritas ini ya, tinggal dimasukkan massa zat terlarut dikalikan 1000 per mm-nya dikali dengan massa pelarut. Nah, ini untuk pertemuan pertama. Jadi nanti semisal Bu, saya kok kurang paham, yang bagian mana yang tidak paham, ada pertanyaan, silakan di komen ya. Nanti Bu lihat siapa namanya siapa, kelas berapa, komen. Kemudian jangan lupa di like dan di subscribe yang belum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.